Para jamaah yang dirahmati Allah, maaf, tadi ada kesalahan teknis, jaringan internet di rumah saya terganggu sehingga terputus di jalan. Sekali lagi saya ulangi bahwa Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 17 sampai 18 dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mathaluhum kamathalilladzi istawqada nara falamma adaa'at ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Ayat ini kata para ulama menjelaskan bahwa Allah sedang mengatakan ada sesuatu yang bisa kita umpamakan tentang siapa dan apa yang terjadi pada orang munafik itu. Mereka itu seperti orang yang menyalakan api. Tetapi setelah api itu menyala, mereka tidak bisa melihat apa-apa karena api itu tidak berfungsi untuk menyinari apa yang ada di samping di sekitar mereka. Karena Allah berkehendak untuk menghilangkan fungsi cahaya pada api yang dinyalakan oleh orang-orang munafik itu. Sehingga mereka berada dalam kegelapan, karena ada di dalam kegelapan mereka tidak bisa melihat sesuatu. Mereka itu dikatakan tuli, bisu, dan buta. Maka mereka tidak akan pernah bisa kembali kepada jalan kebenaran. Karena apa? Mereka tidak tahu jalan menuju kebenaran itu karena tidak ada cahaya yang menerangi mereka. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, para ulama menyatakan bahwa orang munafik itu memang tidak tunggal. Bahkan kalau dibagi secara sederhana begitu, ada dua orang yang dikatakan sebagai orang munafik. Yang pertama, orang munafik yang mengaku beragama Islam tetapi tidak memiliki keimanan atas dasar Islam. Jadi orang yang mengaku beragama Islam tapi tidak punya iman. Nah, orang seperti ini biasanya suka menipu orang lain karena orang itu dari luar tampaknya seperti orang Islam, seperti punya sesuatu yang terkait dengan Islam, tetapi karena tidak beriman, mereka itu tidak bisa melakukan tindakan dengan sesuatu yang sebenarnya bisa membuat mereka itu berjalan seperti orang yang beriman. Mereka itu dinyatakan oleh Allah sebagai orang yang lebih buruk dibandingkan orang kafir dan layak mendapatkan azab yang lebih pedih. Kemudian tipe yang kedua itu adalah orang munafik yang di dalam hatinya itu memang ada pengakuan terhadap Islam tetapi tidak melaksanakan Islam itu, sehingga akhlak-akhlak utamanya, akhlak mulianya itu tidak tumbuh. Jadi akhlak Islamnya tidak tumbuh di dalam pribadinya. Orang seperti itu tidak digambarkan seperti orang kafir, tetapi digambarkan sebagai orang yang fasik. Siapa orang fasik itu? Orang yang memang punya kebiasaan untuk keluar dari syariat Islam. Nah, orang ini menurut penjelasan dari para ulama bisa saja masuk surga setelah menerima siksa yang pedih di akhirat. Mereka adalah kelompok orang yang disebut sebagai orang-orang yang berada di dalam kegelapan. Nah, baik, kita coba untuk kita jelaskan dalam bahasa yang sederhana. Nah, yang pertama ada yang disebut sebagai salah satu perumpamaan kondisi orang-orang munafik. Allah itu menyerupakan para musuhnya, yaitu kaum munafik, dengan sekumpulan orang yang menyalakan api untuk penerangan bagi mereka, untuk menerangi mereka. Nah, melalui cahayanya seharusnya mereka dapat melihat hal-hal yang bermanfaat dan yang berbahaya bagi mereka dengan api yang dinyalakan itu. Jalan pun bisa mereka saksikan setelah sebelumnya berada di dalam kebingungan atau dalam kesesatan karena ada sesuatu yang menerangi. Tetapi setelah diterangi oleh cahaya dan mereka dapat melihat serta mengetahui, tiba-tiba api itu padam. Akhirnya mereka berada dalam kegelapan kembali karena apinya tidak berfungsi untuk menerangi atau bercahaya. Nah, salah satu yang dijelaskan misalnya oleh sahabat Abdullah bin Abbas, dia mengatakan begini, Allah mengumpamakan kaum munafik itu dengan perumpamaan seperti orang yang menyalakan api. Nah, setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah menghilangkan cahaya yang menyinari mereka dan bahkan membiarkan mereka di dalam kegelapan sehingga mereka tidak bisa melihat. Mereka tidak bisa melihat kebenaran untuk kemudian mereka katakan, mereka yakini dan mereka amalkan. Sehingga ketika keluar dari kegelapan dengan cahaya yang seharusnya membuat mereka itu keluar dari kegelapan itu, mereka justru memadamkan cahaya itu dengan sikap kufurnya. Dan kenafikan mereka, munafikan mereka itu membuat mereka berada dalam kekufuran, kekafiran,
sikap kufur yang sama dengan orang-orang kafir pada umumnya. Nah, Allah kemudian membiarkan mereka di dalam kegelapan sehingga mereka tidak bisa mana yang benar dan mana yang salah. Gambaran yang sederhana. Baik. Sebenarnya kalau kita melihat di dalam kitab-kitab tafsirnya Ibnu Katsir setelah merujuk dari pendapat para ulama yang lain, memandang bahwa cahaya yang dimaksud di dalam ayat itu adalah keimanan yang sebelumnya ada di dalam hati orang munafik. Artinya mereka itu sebenarnya sudah beriman sebelum mereka menjadi orang kafir. Mereka itu justru pada saatnya lebih mengutamakan sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang buruk dibandingkan dengan sesuatu yang baik. Mereka keluar dari hidayah Allah karena lebih menyukai penyimpangan-penyimpangan setelah mereka memperoleh pengetahuan tentang sesuatu yang benar. Nah, kondisi yang seperti ini diserupakan dengan perumpamaan orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk tetapi justru keluar dari petunjuk karena dengan sengaja meninggalkan hidayah Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan oleh Allah pada diri mereka. Nah, inilah yang kemudian oleh Allah disebut di dalam surat An-Nisa, misalnya pada surat An-Nisa ayat 145 dengan sebutan innal munafiqina fitarkil asfali minan nar. Sungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling dari neraka. Nah, inilah para jemaah yang berbahagia, perumpamaan yang mudah kita ambil dari orang munafik. Punya sesuatu yang bisa digunakan untuk menerangi tapi tidak digunakan. Ibaratnya kalau ada orang punya senter, punya sesuatu yang bisa menerangi, punya lilin, tetapi lilinnya itu tidak digunakan dengan tepat sehingga mereka tidak bisa memfungsikan lilin dan api yang menerangi itu dengan baik dan benar. Saya seringkali berguru, ada nggak orang yang punya ilmu tetapi tidak bisa menggunakan ilmunya untuk mendapat kebenaran? Iya, bisa saja. Karena apa? Dia tidak bisa menggunakan ilmunya dengan benar. Nah, ada pintu hidayah yang tertutup dan tidak berfungsi bagi orang munafik. Misalnya kalau kita baca apa yang dinyatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam penjelasannya, Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu mengatakan bahwa pada diri kaum orang munafik itu memang ada sesuatu. Nah, di sini perangkat untuk memperoleh hidayah atau kebenaran yang disediakan oleh Allah pada setiap manusia itu tidak digunakan oleh orang munafik. Ibnu Qayyim, hidayah itu akan masuk pada seorang melalui 3 pintu. Melalui apa yang ia dengar dengan telinganya, melalui matanya, dan melalui hatinya. Jika akses ini tidak berfungsi, matanya orang munafik tidak berfungsi, telinganya tidak berfungsi, hatinya tidak berfungsi. Karena akses hidayah ini tidak berfungsi, hidayah itu terhalangi untuk masuk. Akibatnya hati mereka itu tidak berfungsi untuk memahami hidayah Allah. Karena apa? Mata dan telinga mereka itu tidak berfungsi dengan baik. Nah, Abdullah bin Abbas justru mengatakan dengan perkataan yang lebih tegas lagi, mereka tidak dapat mendengar, tidak dapat melihat, dan tidak bisa memahaminya. Karena apa? Karena 3 alat, 3 instrumen yang diberikan Allah itu tidak mereka gunakan dengan baik dan benar. Nah, banyak orang kan, ketika organ tubuh itu cacat, maka adanya organ tubuh itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Mata yang cacat, telinga yang cacat, hati yang cacat itu tidak bisa membuat mereka itu bisa memfungsikan mata, telinga, hati itu. Kalau mereka disebut tuli, bisu, dan buta, bukan itu tidak punya telinga, bukan berarti mereka tidak punya mulut, bukan berarti mereka itu tidak punya mata, tetapi mereka tidak menggunakan semuanya itu dengan baik dan benar. Asy-Syinkiti misalnya di dalam kitab tafsirnya mengatakan begini, ayat ini menyatakan bahwa kaum munafik itu bisa bersifat tuli, bisu, dan buta karena mereka tidak menggunakan alat yang diberikan oleh Allah itu untuk bersyukur. Ketidakmampuan mereka untuk mendengar, untuk melihat, dan untuk memahami itu bukan karena mereka tidak punya hati, tidak punya mata, dan tidak punya telinga, tetapi mereka tidak menggunakan dengan baik, tidak menggunakan secara proporsional. Nah, karena mereka tidak bisa menggunakan secara proporsional, maka mereka tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Mereka tidak dapat hidayah dari Allah karena tidak menggunakan kenikmatan dari Allah untuk melihat, untuk mendengar, dan memahami sesuatu yang benar. Nah, mereka itu tidak akan pernah
kembali kepada kebenaran, karena meskipun mereka itu sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mereka tidak mau tahu. Mereka tidak akan pernah kembali karena Allah memadamkan cahaya yang bisa menyinari hati mereka, menyinari mata mereka, menyinari telinga mereka. Pada saatnya mereka akan menjadi orang yang tidak tersinari oleh hidayah Allah, dan karena tidak tersinari oleh Allah, mereka berada dalam zulumat, mereka dalam kegelapan yang nyata. Padahal kebenaran yang dari Allah itu hanya akan bisa dilihat dengan cahaya yang diberikan oleh Allah yang menyinari mereka. Nah, ketika orang-orang munafik itu sudah kehilangan cahaya dari Allah, maka mereka itu dikatakan di dalam Al-Quran seperti yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 16. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka itu mendapat petunjuk. Karena mereka itu justru membeli sesuatu yang benar dengan sesuatu yang salah. Artinya apa? Menukarkan sesuatu yang benar itu dengan sesuatu yang salah, dan pada saatnya mereka berada dalam kegelapan yang nyata. Karena apa? Mereka berjalan dengan petunjuk yang salah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, dari pembahasan yang ringkas itu seringkali saya katakan begini, bahwa di dalam ayat yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah 17 sampai 18 ini, Allah mengibaratkan orang munafik itu seperti orang yang menyalakan api di tengah malam yang gelap, yang diasumsikan mereka itu sebenarnya akan bisa melihat sesuatu dengan nyala api itu. Tetapi setiap nyala api yang diharapkan bisa menerangi itu tidak akan memberikan dampak positif bagi mereka untuk mendapatkan cahaya dari Allah. Karena apa? Hati mereka tertutup dari hidayah Allah, mata dan telinga mereka tertutup karena mereka tidak mau atau enggan untuk menggunakan instrumen yang diberikan oleh Allah itu untuk menggapai hidayah dari Allah. Nah, sekarang ada nggak orang yang tahu kebenaran tetapi tidak mau menggapai kebenaran yang mereka ketahui? Mereka tahu mana yang benar dan mana yang salah, tapi hati mereka tertutup untuk menerima kebenaran yang datang, dan pada saatnya memilih sesuatu yang salah. Sehingga ada pelajaran yang bisa diambil dari ayat ini. Orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang punya sikap untuk tidak mau menerima kebenaran dari Allah, bukan karena mereka tidak tahu, tetapi mereka enggan untuk tahu, dan pada saatnya mereka enggan untuk melakukan tindakan meskipun mereka itu tahu mana yang benar dan mana yang salah. Nah, rangkaian ayat ini membuka kesadaran pada diri kita bahwa ada sikap di mana kita enggan untuk menerima kebenaran dari Allah, dan pada saatnya justru melakukan tindakan yang salah meskipun kita itu tahu bahwa itu adalah tindakan yang salah. Dan pada saat kita diingatkan, kita tidak mau diingatkan. Karena apa? Kita sudah menikmati sesuatu yang salah itu, dan kemudian menjadikan kesalahan itu sebagai sesuatu yang akan mengantarkan kita pada kesesatan yang kita ingkari. Cuma itu bisa baik, bisa sedikit, tergantung pada sikap itu. Allah itu maha adil. Allah memberikan petunjuk yang benar itu mana, yang salah mana. Tetapi orang banyak sekali yang kemudian memilih sesuatu yang tidak benar karena hati mereka tertutup dari hidayah yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disinilah kita berharap mudah-mudahan kita senantiasa bisa menerima hidayah dari Allah dan kemudian mau diarahkan oleh Allah untuk menuju kebenaran, dan saatnya kita akan berjalan di jalan yang benar karena kita punya komitmen untuk hanya berjalan di jalan yang benar seperti yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak seperti orang-orang munafik pada umumnya yang meskipun tahu mana yang benar dan mana yang salah, mereka memilih yang salah karena menikmati sesuatu yang salah itu, dan kemudian bisa mengatakan sesuatu yang benar itu salah, dan sebaliknya mengatakan yang salah itu benar karena hati mereka tertutup dari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.